Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa dari materi probabilitas dan statistika. Di antaranya adalah probabilitas dasar, yang kedua adalah teorema Bayes, dan yang ketiga adalah Markov chains. Langsung saja, probabilitas dasar. Probabilitas adalah peluang suatu ukuran tentang kemungkinan tentang peristiwa yang akan terjadi di masa mendatang. Probabilitas juga dapat diartikan sebagai harga angka yang menunjukkan seberapa besar kemungkinan suatu peristiwa terjadi di antara keseluruhan peristiwa yang mungkin terjadi. Probabilitas dilambangkan dengan. Kemudian berikut contoh rumus dari probabilitas. PA sama dengan NA per NS. Nah, P itu adalah probabilitas, NA adalah banyaknya anggota himpunan kejadian, NS adalah banyaknya anggota dalam himpunan ruang sampel. Kemudian pendekatan probabilitas. Yang pertama adalah pendekatan klasik, yaitu adalah kajian awal manajemen yang berfokus pada rasionalitas dan berusaha menjadikan organisasi dan para pekerja berfungsi seefisien mungkin. Kemudian ada pendekatan relatif, adalah pendekatan yang menggunakan perhitungan frekuensi relatif yang didasarkan pada terjadinya peristiwa masa lalu sebagai suatu peluang. Kemudian yang terakhir adalah pendekatan subjektif, adalah pendekatan yang menempatkan manusia sebagai subjeknya. Penelitian ini bersifat interpretatif atau menggunakan penafsiran yang melibatkan banyak metode. Kemudian manfaat dari probabilitas sendiri itu adalah membantu peneliti dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat. Kemudian dengan teori-teori probabilitas kita dapat menarik kesimpulan secara tepat atas hipotesis yang terkait dengan karakteristik populasi. Kemudian yang terakhir adalah mengatur derajat ketidakpastian dari analisis sampel hasil penelitian dari suatu populasi. Nah, contoh soalnya, 2 buah dadu dilempar secara bersamaan. Berapakah peluang muncul mata dadu bilangan prim? Nah, di sini kita menggunakan rumus PA, NA, dan NS. Di sini bilangan prima dalam sebuah dadu yaitu 2, 3, dan 5. Nah, maka peluang dadu yang kita inginkan yaitu 3 dan jumlah dadunya adalah 6. Maka di sini PA-nya sama dengan NA itu adalah 3, NS adalah 6. Jika dibagi maka hasilnya adalah 0,5. Kemudian yang kedua adalah teorema Bayes. Teorema Bayes adalah sebuah teorema dengan dua penafsiran yang berbeda. Dalam penafsiran Bayes, teorema ini menyatakan seberapa jauh derajat kepercayaan subjektif harus berubah secara rasional ketika ada petunjuk baru. Dalam penafsiran frekuentis teorema ini menjelaskan representative inverse probabilitas dua kejadian. Teorema ini merupakan dasar dari statistika Bayes dan memiliki penerapan dalam sains rekayasa, ilmu ekonomi, teori permainan, kedokteran, dan hukum. Penerapan teorema Bayes untuk memperbarui kepercayaan dinamakan inference Bayes. Secara umum, teorema Bayes dinyatakan sebagai berikut. Ini adalah rumus dari teorema Bayes. PAB sama dengan PBA dikali PA per PB. Dalam notasi ini, PAB berarti peluang kejadian A bila terjadi B, dan PBA adalah peluang B bila A terjadi. Contoh soalnya adalah suatu mata kuliah teori probabilitas diikuti oleh 50 siswa tahun ke-1, 15 siswa tahun ke-2, dan 10 mahasiswa tahun ke-3. Diketahui mahasiswa yang mendapatkan nilai A adalah 10 orang dari mahasiswa tahun pertama, 8 orang dari mahasiswa tahun kedua, dan 5 orang mahasiswa dari tahun ketiga. Bila seseorang dipilih secara acak, berapakah peluang dipilihnya mahasiswa yang mendapatkan nilai A? Nah, yang perlu diketahui pertama di sini, yang pertama itu jumlah mahasiswa yang mengikuti mata kuliah teori probabilitas adalah 75 orang. PM1 atau peluang mahasiswa adalah mahasiswa tahun ke-1 yaitu 50 per 75. Kemudian PM2 adalah mahasiswa tahun kedua yaitu 15 per 75. PM3 adalah mahasiswa tahun ketiga yaitu 10 per 75. Kemudian PAM1 atau peluang mahasiswa tahun pertama yang mendapatkan nilai A sebesar 10 dari 50 siswa. Kemudian peluang mahasiswa tahun kedua yang mendapatkan nilai A yaitu
8 dari 15 mahasiswa tahun kedua. Kemudian peluang mahasiswa tahun ketiga yang mendapatkan nilai A yaitu 5 dari 10 mahasiswa tahun ketiga. Nah, kemudian kita masukkan PA sama dengan sigma PMI dikali PAMI. Kemudian PM1 atau mahasiswa tahun pertama yaitu 50/75 dikali PAM1 atau mahasiswa yang mendapatkan nilai A di tahun pertama sebanyak 10 dari 50 ditambah PM2 atau mahasiswa yang mengulang teori probabilitas sebanyak 15 dari 75 dikali PAM2 atau mahasiswa yang mendapatkan nilai A pada tahun keduanya yaitu 8/15 ditambah PM3 atau mahasiswa tahun ketiga yang mengikuti probabilitas sebanyak 10/75. Kemudian PAM3 yang atau mahasiswa yang mendapatkan nilai A di tahun ketiganya. Nah, kemudian kita kalikan 50/75 dikali 10/50 ditambah 15/75 dikali 8/15 ditambah 10/75 dikali 5/10, maka akan menghasilkan 23/75. Kemudian yang terakhir ada Markov chain. Nah, Markov chain ini adalah perubahan yang ada di dalam kehidupan sehari-hari dan sangat bervariasi. Ada perubahan yang bersifat statis, namun ada juga yang bersifat dinamis. Karena kehidupan yang terus berjalan, maka perubahan yang terjadi memang tidak bisa dihindari. Acap kali perubahan itu juga berimbas pada sebuah kerugian. Oleh karena itu, ada baiknya apabila dilakukan persiapan untuk sebuah perubahan, bagaimana caranya untuk menghadapi sebuah perubahan. Setiap transisi yang terjadi dari waktu ke waktu perlu dicermati dengan baik. Salah satu solusi yang relevan untuk situasi tersebut adalah dengan melakukan prediksi akan apa yang terjadi di masa yang akan datang. Nah, di sini ada rantai Markov. Rantai Markov adalah suatu teknik matematika yang biasa digunakan untuk permodelan atau modeling bermacam-macam sistem dan proses bisnis. Teknik ini dapat digunakan untuk memperkirakan perubahan-perubahan di waktu yang akan datang dalam variabel-variabel dinamis atas dasar perubahan-perubahan dari variabel-variabel dinamis tersebut dari waktu yang lalu. Nah, teknik ini juga dapat digunakan untuk menganalisis kejadian-kejadian di waktu-waktu mendatang secara matematis. Kemudian model rantai Markov dikembangkan oleh seorang ahli Rusia bernama A.A. Markov pada tahun 1896, dan dalam analisis Markov yang dihasilkan adalah suatu informasi probabilistik yang dapat digunakan untuk membantu pembuatan keputusan. Jadi analisis ini bukan suatu teknik optimisasi, melainkan suatu teknik deskriptif. Kemudian ada probabilitas transisi. Probabilitas transisi adalah perubahan dari satu status ke status yang lain pada periode waktu berikutnya dan merupakan suatu proses random yang dinyatakan dalam probabilitas. Nah, kemudian untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel seperti ini. Nah, ini adalah tabelnya. N adalah keadaan dalam proses dan PIJ adalah kemungkinan transisi dari keadaan saat I ke keadaan J. Jika saat ini berada pada keadaan I, maka baris I pada tabel di atas berisi angka PI1, PI2, dan PIN merupakan kemungkinan berubah keadaan berikutnya. Oleh karena itu, angka tersebut melambangkan kemungkinan, maka semua merupakan bilangan non negatif dan tidak lebih dari 1. Kemudian ada contoh soal. Misal diambil sampel sebanyak 1000 konsumen yang tersebar dalam 4 merek sabun mandi yang digunakan, yaitu merek A, B, C, dan D. Dalam masalah ini, konsumen dapat berpindah dari satu merek ke merek lain. Perpindahan ini disebabkan karena adanya promosi khusus, perbedaan harga, iklan yang terus-menerus di TV, dan sebagainya. Nah, tabel di bawah ini menunjukkan pola perpindahan konsumen dalam penggunaan sabun mandi merek A, B, dan C. Di sini ada merek, kemudian ada jumlah konsumen bulan ini, kemudian ada perubahan selama periode, kemudian jumlah konsumen bulan depan. Nah, pada bagian A, jumlah konsumen bulan ini ada 220, kemudian ada penambahan 50, ada kehilangan 45, terus di bagian B juga ada 300. Pokoknya bisa dilihat di tabel seperti ini.
Kemudian atas dasar survei konsumen diperoleh hasil yang dituliskan dalam tabel sebagai berikut. Nah, di sini ada merek, jumlah konsumen mendapatkan dari A, B, C, D, dan kemudian kehilangan ke A, B, C, D. Pada tabel A mendapatkan dari B itu 40, kemudian kehilangan itu 20 dan 10. Kehilangannya ada yang ke B, ada yang ke C. Kemudian pada tabel B ada yang didapatkan dari 20, kemudian ada yang didapatkan dari 25 dari tabel C, dan ada yang didapatkan dari 15 dari sabun D. Kemudian dia kehilangan 40, lari ke merek A, kemudian C dan D. Seperti selanjutnya. Nah, dari data pada tabel di atas dapat dibuat matriks perubahan merek sabun mandi, yaitu sebagai berikut. Di sini state, kemudian ada state bulan depannya, kemudian jumlah. Nah, jadi matriks probabilitas transisinya adalah sebagai berikut. Baik, sekian dari saya Andi Gabriel Naripsa. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, feeling good, like I should. When in dark, I walk around the neighborhood.